A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Sebelum kita melanjutkan, kita ulangi terlebih dahulu ya dengan dibaca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Aba ayyakuna ma'as sajidin wa ma lahum min dunihi miwal. Innama yatadzakkaru ulul albab. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Sa'urikum ayati fala tastajilun. Nah, sekarang bahasan kita kali ini adalah kita akan mempelajari setiap fathain atau setiap tanwin patah yang ada di belakang ayat atau ada di akhir ayat, atau ketika waqaf, maka tanwin fathahnya itu harus diganti, harus dibaca tapi dengan diganti ke harokat fathah. Itu kalau tanwin fathah. Tapi kalau selain tanwin fathah, contoh tanwin dhammah, maka itu harus dibaca sukun. Contohnya seperti apa? Nah, mari kita lihat di sini. Contohnya seperti lapad mubinan. Nah, itu kan aslinya kan begitu. Tapi berhubung kalimat mubinan itu berada di akhir ayat dan dalam posisi waqaf atau posisi berhenti, maka cara pembacaannya adalah seperti cara pembacaannya itu bukan mubinan lagi, tapi jadi mubina. Enggak seperti kalau tanwinnya tanwin dhammah, maka itu harus dibaca sukun. Contohnya seperti lapad mubinun. Nah, itu kan tanwin dhammah kan? Tapi kalau berada di akhir ayat dan dalam posisi waqaf, maka cara pembacaannya itu adalah mubin. Kalau yang pertama tanwin fathah,
berada di akhir ayat dan diwakofkan, diberhentikan, maka cara pembacaannya adalah mubina. Jangan dibaca mubinan. Bukan mubinan lagi cara pembacaannya, tapi mubina. Beda dengan mubinun. Kalau mubinun ketika berada di akhir ayat, cara pembacaannya adalah mubin. Nah, begitu. Nah, sekarang kita melangkah ke contoh yang berikutnya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit demi sedikit tajwid yang ada dalam kalimat yang akan kita pelajari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Monggo. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Nah, di sini kita lihat pada pada awal ayat itu ada nun syiddah atau nun tasdid. Nah, ketika kita menemukan nun yang ditasdid, maka cara pembacaannya itu harus disertai dengan gunnah, disertai dengan dengung. Inna fi. Nah, di sini ada ya sukun setelah harokat kasroh, maka cara pembacaannya itu adalah dipanjangkan. Dzalika. Nah, di atas huruf dza itu ada fathah yang berdiri. Nah, maka dimanapun tempatnya, pada apapun hurufnya, ketika kita menemukan huruf harokat fathah yang berdiri, maka itu harus dibaca panjang, karena fathah yang berdiri itu adalah sebagai gantinya huruf alif. Walaupun tidak ada huruf alif, tapi di sini ada gantinya, yaitu fathah yang berdiri. Maka cara membacanya harus panjang. Jangan dibaca inna fi dzalika, tapi harus panjang. Inna fi dzalika. Nah, gitu cara pembacaannya. La'ib rotan. Ib itu ba, ada ba sukun yang ba sukun itu salah satu huruf kolkolah. Jadi cara pembacaannya harus dipantulkan. La'ib rotal. Nah, tal tanwin fathah ketemu dengan huruf lam. Nah, ketika kita menemukan tanwin patah ketemu dengan huruf lam, walaupun di atas huruf lam itu tidak ada syiddah atau tidak ada tasdid, maka itu wajib ditasdidkan, diidgomkan atau dimasukkan. Jadi si tanwin fathahnya itu masuk ke huruf lam. Nah, huruf lam di sini seperti yang kemarin kita ketahui, kita bahas sedikit kemarin, huruf lam itu adalah huruf idgham. Tapi idghamnya idgham bila guna, tidak memakai guna. Jadi ditasdidkan tapi dilangsungkan. Jangan dibaca la ibaratal. Nah,
La ibratal limay yahsya. Nah, beda dengan yang satunya, nun sukun ketemu dengan huruf iya. Nah, ketika nun sukun ketemu dengan huruf iya, maka itu harus ditasdidkan dan disertai dengan gunnah. La ibratal limay yahsya. Nah, di sini ketika nun sukun ketemu dengan huruf iya, maka dibacanya harus gunnah. Karena iya itu adalah huruf idgham, dan idghamnya masuk ke dalam kategori idgham bigunnah atau idgham yang disertai dengan gunnah. Yahsya, panjang. Nah, begitu. Itu walaupun ada di akhir kalimat, walaupun ada di akhir ayat, ketika ada harokat fathah yang berdiri atau harokat tanwin fathah, maka itu harokatnya harus dibaca fathah dan dibaca panjang. Limay yahsya. Jadi tetap dibaca limay yahsya gitu kan. Mari kita baca sama-sama. Inna fi dzalika la'ibratal liman yahsya. Gunanya sing dapat Mas Darsono. Sekali lagi. Inna fi dzalika la'ibratal liman yahsya. Coba Mas Arif. Inna fi dzalika la'ibratal liman yahsya. Lanjut, ayo. Inna fi dzalika la'ibratal liman yahsya. Lanjut. Langsung dimasukkan. Inna fi dzalika la'ibratal liman yahsya. Ya, lanjut. Inna fi dzalika la'ibratal liman yahsya. Sekali lagi. Inna fi dzalika la'ibratal liman yahsya. Liman yahsya. La'ibratal liman yahsya. Lanjut. Inna fi dzalika la'ibratal liman yahsya. Liman yahsya. Jangan nunnya dihilangkan, dimasukkan ke huruf iya. Ulangi. Inna fi dzalika la'ibratal liman yahsya. Liman yahsya. Agak ditahan sebentar. Barang. Inna fi dzalika la'ibratal liman yahsya. Lanjut. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Nah, di
di sini dalam kalimat wasuyyirotil, nah itu harus ditahan sebentar. Jangan dibaca wasuyyirotil gitu, nggak boleh. Tapi cara pembacaannya wasuyyirotil jibalu fakanat wasuyyirot. Coba masdar. Ditahan sebentar. Wasuyyirot. Nah, gitu. Ulangi. Lanjut seayat. Wasuyyirotil jibalu fakanat saroba. Lanjut. Wasuyyirotil fakanat saroba. Ulangi. Wasuyyirotil faka, ka-nya yang panjang, fa-nya pendek, kaf-nya yang panjang. Ya, lanjut. Wasuyyirotil jibalu fakanat saroba. Wasuyyirotil jibalu fakanat saroba. Wasuyyirotil jibalu fakanat saroba. Ulangi. Wasuyyirotil jibalu fakanat saroba. Bareng. Wasuyyirotil jibalu fakanat saroba. Nah, di sini kita ketika menemukan tasdid gitu kan, dibacanya harus tebel. Karena di sana ada dua huruf. Yang pertama, huruf pertama itu huruf iya yang mati, dan yang kedua huruf iya yang hidup. Maka kedua-duanya harus ada. Kalau sin ketemu dengan iya yang mati, sin iya sukun domah sui. Nah, gitu. Sui. Yi. Suyi. Nah, gitu. Itu harus begitu cara pembacaannya. Suyi. Coba baca satu kali lagi. Wasuyyirotil jibalu fakanat saroba. Lanjut. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. 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 Nah, di sini yauma yau. Nah, ketika harokat fathah ketemu dengan wawu sukun atau iya sukun, maka itu dinamakan madnya mad lin, dan punya predikat cara pembacaannya panjang dua harokat gitu kan. Dan cara pembacaannya jangan yao, tapi yau.
Kalau ya sukun, yai, ya, itu kan. Ya sukun setelah harokat fathah atau wawu sukun setelah harokat fathah. Kalau wawu sukun berarti cara pembacaannya ya yau. Wawu sukun. Tapi kalau iya sukun cara pembacaannya adalah yai. Gitu kan. Lanjut. Yauma yaququ. Panjang. Itu mad tabi'i. Yaqumun nasu itu diidghamkan langsung. Ini di sini termasuk alif lamnya itu alif lam samsiah. Kalau yang atas aljibalu wasuyiratil jibalu itu harus jelas, itu lamnya alif lamnya harus ada. Tapi ini kalau yang ini mah sembunyi alif lamnya. Yakumun nasu. Nah, yakumun nasu. Nah, ini selain harus disertai dengan gunah juga gitu kan. Karena nun sidah, maka dibacanya harus gunah. Li rabbil alamin. Li rabbil alamin. Nah, di sini kita menemukan nun yang harus disukunkan gitu kan. Kalau yang contoh yang di atas itu mubinun. Jadi mubin kalau di akhir ayat, kalau diwakofkan. Nah, di sini pun ada li rabbil alamin. Padahal di sini nunnya itu berharokat fathah. Dibacanya alamina, aslinya kan gitu. Tapi berhubung ada di akhir ayat dan wakof, maka cara pembacaannya adalah li rabbil alamin. Nah, terkecuali kalau mau diwasol, mau disambung ke ayat yang berikutnya, maka itu harus dihidupkan. Contoh menghidupkannya adalah li rabbil alamin walan tajida. Lanjut. Walan tajida min dunihi multahada. 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 Walan. Nah, di sini ada nun sukun. Ketemu dengan huruf ta. Ta itu salah satu huruf ikhfa. Jadi cara pembacaannya itu disamarkan. Nah, tapi di sini walaupun itu hurufnya huruf ikhfa, tapi kalau huruf ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf ta, terus ketemu dengan huruf dal, ketemu lagi dengan huruf to, maka walaupun ikhfa tapi harus mendekati ke huruf nun cara menggunakannya. Karena ini ikhfanya termasuk ke dalam ikhfa akrab, gitu kan. Jadi cara pembacaannya tuh gini, walan tajida min dunihi multahada. Jangan dibaca walang tajida min dunihi, nggak boleh gitu. Itu kurang tepat pembacaannya. Ya emang itu juga ikhfa. Cara membaca demikian itu cara membaca ikhfa. Tapi kalau huruf ketemu dengan huruf yang tiga, pertama huruf to,
huruf ta, huruf dal. Itu di satu tempat itu. Cara makhrajnya, tempat pengeluaran hurufnya itu berdekatan, satu tempat berdekatan. Di sini cara pembacaannya adalah mendekati huruf nun, menggunakannya. Walan tajida min dunihi. Kalau idhar itu jelas langsung gitu kan. Ya emang mirip-mirip dengan idhar. Idhar juga kan harus jelas nunnya. Tapi tidak boleh digunakan idhar. Nah, terus dunihi panjang, dunihi, ha juga panjang karena di sini walaupun tidak ada huruf iya setelah huruf h, tapi di sini ada penggantinya yaitu harokat kasroh yang berdiri tapi di bawah gitu. Yang berdiri di bawah itu panjang. Kalau berdiri di bawah itu panjang. Contoh dunihi multahada, multahada. Nah, cara itu ketika ada huruf lam yang sukun maka harus dibaca jelas, dijelaskan membacanya. Multahada, jangan ditahan. Nah, terus di belakangnya ada tanwin fathah tapi berada di akhir ayat dan diwakofkan, maka tanwinnya hilang diganti dengan harokat fathah, diganti dengan harokat fathah dan dibaca panjang. Contoh multahada, kita baca dari depan. Walan tajida min dunihi multahada. Coba Mas Darsono. Walan tajida min dunihi multahada. Gus. Walan tajida min dunihi multahada. Lanjut. Walan tajida min dunihi multahada. Lanjut. Walan tajida min dunihi multahada. Walan tajidu min Walan tajida. Walan tajida min dunihi multahada. Bareng. Walan tajida min dunihi multahada. Lanjut ke ayat berikutnya. Inna fatahna laka fatham mubina. 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 Coba Mas Dar. Inna fatahna Fatahna. Inna fatahna. Nah, panjang no. Inna fatahna laka fatham mubina. Napasnya ranyanda ya. Napas baleni no. Tarik napasnya no. Inna fatahna laka fatham mubina. Ayo Mas Novi. Inna fatahna laka fatham mubina. Ayo Gus. Inna fatahna laka fatham mubina. Mas Arif. Inna fatahna laka fatham mubina. Yo lanjut. Inna
fatham mubina. Bareng. Inna fatahna laka fatham mubina. Lanjut. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Ainai ai. Nah gitu. Ainai yashrabu bihal. Ai itu mad lin. Terus nun tanwin, nun alif iya sidah tanwin patah now nai. Yashrabu yashrabu yashrabu. Nek yashrobu artinya ki ngombe, minum gitu. Tapi kalau yashrobu beda meneh artine. Yashrabu bihal muqarrabun. Yashrobu bihal muqarrabun. Nah, di sini biha ba kasroh bi ha alif. Nah, walaupun di depan huruf ha yang berharokat fathah ada alif, tapi di situ nggak boleh dibaca panjang karena digeret ke lam alif lam sukun gitu. Bihal muqarrabun. Nah, mari kita baca sama-sama. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Nah, sampai sini kita sudah nambah lagi pengetahuan kita. Dan selanjutnya sebelum kita tutup, mari kita baca terlebih dahulu sama-sama dari atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mubinan mubina mubinun mubin. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha wa suyyiratil jibalu fakanat saraba yauma yaqumun nasu li rabbil alamin walau tajida min dunihi multahada. Inna fatahna laka fatham mubina. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Sadaqallahul azim. Kita tutup dengan doa khatmil Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan
ila